Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Irda Widya Prastika, NPM 1911090277, kelas Fisika 5A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai perkembangan penelitian di bidang fisika material, seperti pengaruh nanoserat pinang dan TiO2 terhadap sifat listrik dan sifat mekanik komposit polianilin. Perkembangan teknologi dan industri pada material polimer sudah banyak dikembangkan oleh para peneliti. Polimer memiliki sifat yang mudah dibentuk atau elastis, tahan korosi, ringan, serta memiliki rantai yang panjang. Polimer termasuk golongan isolator, yaitu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Banyak bahan maupun alat dalam kehidupan sehari-hari yang berbahan polimer. Salah satu penelitian yang sedang dikembangkan oleh peneliti yaitu polimer konduktif. Perkembangan teknologi pada saat ini mendorong manusia menciptakan polimer organik konduktif sebagai material penghantar listrik. Keuntungan dari polimer organik konduktif dibandingkan dengan bahan anorganik lainnya adalah sintesis yang mudah dan beraneka ragam. Salah satu polimer organik konduktif yang sedang dikembangkan pada saat ini adalah polianilin atau biasa disebut dengan PANI. Polianilin atau PANI merupakan salah satu contoh polimer konduktif yang memiliki sifat stabil terhadap lingkungan, mudah disintesis, dan perubahan sifat listrik yang reversibel. Polianilin ini juga telah dikaji dan dimanfaatkan karena konduktivitasnya, mudah diubah dan dapat digunakan sebagai bahan komposit. Pendopingan PANI dengan material lain telah diteliti oleh beberapa peneliti. Titanium dioksida atau TiO2 merupakan material yang bersifat semikonduktor yang dikenal sebagai fotokatalis yang memiliki stabilitas termal yang cukup baik, mudah bereaksi secara kimia, dan memiliki sifat listrik yang baik. Tahapan pertama yaitu pembuatan selulosa. Pembuatan selulosa serat pinang, pertama serat pinang dipisahkan dari kulitnya. Kemudian dipotong dengan panjang kurang lebih 1 cm sebanyak 50 gram. Serat pinang 50 gram diambil 2 gram untuk diekstrak di dalam soklet dengan campuran 200 gram alkohol dan 100 gram N-heksana pada suhu 160 derajat Celcius. Untuk menghilangkan kandungan lignin, selanjutnya dilakukan pemutihan dengan menggunakan 1,5 gram NaClO2, kemudian dipanaskan di atas water bath selama 4 jam dengan suhu 85 derajat Celcius, sehingga dihasilkan selulosa. Setelah didapatkan selulosa, selulosa diultrasonikan selama 6 jam. Pembuatan polianilin. Pada pembuatan polianilin dilakukan menggunakan metode oksidasi kimia. Sintesis polianilin dilakukan dengan cara mencampur 50 ml HCl dengan 2 ml monomer anilin selama 1 jam. Pada waktu yang bersamaan, 6 gram amonium peroksidisulfat dimasukkan ke dalam 50 ml aquades selama 1 jam. Kemudian, kedua larutan tersebut dicampurkan ke dalam satu wadah kimia, diaduk dan dibiarkan selama 2 jam sampai terjadi polimerisasi sempurna dengan terbentuknya endapan berwarna hijau dan terlihat terpisah. Larutan HCl anilin berada di atas larutan H2O NH4S2O8. Endapan kemudian dibilas menggunakan HCl sebanyak 3 kali dan kemudian dibilas lagi menggunakan aseton sebanyak 3 kali, sehingga terbentuk endapan PANI, hidroklorid. Polianilin tersebut dikeringkan dengan hot plate pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya yaitu pembuatan komposit PANI TiO2 selulosa. Pembuatan komposit PANI TiO2 selulosa
dilakukan dengan cara mencampurkan pani, TiO2, dan selulosa dengan memvariasikan selulosa dan TiO2. Komposit dicampurkan kemudian dipadatkan sehingga dihasilkan sampel berbentuk tablet. Pembuatan pani TiO2 selulosa menghasilkan 3 tablet dengan variasi yang berbeda. Morfologi permukaan. Hasil karakterisasi menggunakan SEM menunjukkan morfologi permukaan pani TiO2 selulosa dengan perbesaran 1000 kali dan 10.000 kali dapat dilihat pada gambar 1. Berdasarkan gambar 1, pengamatan menggunakan SEM menunjukkan bahwa hasil dari permukaan lapisan tipis pada perbesaran 1000 kali dan 10.000 kali ukuran partikel berbeda-beda. Dengan menggunakan aplikasi ImageJ didapatkan ukuran partikel berkisar 2 μm sampai 5 μm. Perbedaan dari ukuran partikel disebabkan oleh beberapa campuran bahan, yaitu penambahan titanium dioksida dan selulosa serat pinang, di mana saat pencampuran bahan tidak tercampur secara merata. Selanjutnya yaitu uji karakterisasi menggunakan XRD atau X-ray diffraction. Pada karakterisasi XRD didapatkan grafik pola difraksi sinar X. Berdasarkan uji karakterisasi yang diperoleh data XRD menghasilkan puncak selulosa dan titanium dioksida, di mana puncak selulosa menjadi puncak tertinggi, dan menunjukkan bahwa ukuran kristal selulosa serat pinang sebesar 55,58 nm dengan intensitas yaitu 20 atau 25,290 pada pola difraksi bidang 200. Hasil pengukuran indeks kristal selulosa berdasarkan sebesar 43,42%. Indeks kristalinitas menginterpretasikan adanya kandungan selulosa dengan struktur kristal dari perlakuan kimia dan mekanik. Lalu pada konduktivitas listrik, hasil pengukuran resistansi dan perhitungan nilai konduktivitas pani TiO2 selulosa serat pinang didapatkan nilai rata-rata pada setiap frekuensi dengan 3 kali pengulangan. Nilai konduktivitas yang tertinggi yaitu 3,25 kali 10 pangkat min 3 S per cm pada frekuensi 1000 Hz dengan variasi titanium dioksida 23%. Nilai konduktivitas pani tanpa penambahan selulosa serat pinang dan TiO2 sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 4 S per cm. Maka nilai konduktivitas pada penelitian ini cukup konduktif. Nah, penambahan selulosa mempengaruhi nilai konduktivitas listrik. Semakin tinggi presentasi selulosa, maka nilai konduktivitas makin tinggi, yaitu dengan presentase selulosa 7%. Selanjutnya yaitu kapasitansi. Nah, nilai kapasitansi didapatkan menggunakan alat LC-meter. Secara keseluruhan, nilai kapasitansi akan menurun seiring naiknya frekuensi yang diberikan. Pada frekuensi 100 Hz, tanpa variasi apapun, didapatkan kapasitansi untuk setiap 3 kali pengulangan pengambilan data sebesar 11,5 μF, untuk frekuensi 120 Hz sebesar 8,8 μF, dan untuk frekuensi 100 Hz sebesar 5,40 μF. Nah, pada gambar di atas menunjukkan bahwa dengan bertambahnya selulosa serat pinang dari 3% sampai 7%, maka nilai kapasitansi akan menurun. Selanjutnya yaitu pengujian kuat tarik, regangan, dan modulus elastisitas yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh fraksi volume terhadap kekuatan tarik, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, pengukuran kuat tarik, regangan, dan modulus elastisitas dilakukan pada sampel dengan variasi presentase selulosa 2%, 3%, dan 4% terhadap
jumlah total dari bahan komposit. Nilai kuat tarik pada penambahan 4% selulosa lebih tinggi dibanding dengan penambahan 2% dan 3% selulosa. Hal ini disebabkan serat pinang yang berupa selulosa memiliki sifat mekanik yang baik, di mana pertambahan persentase selulosa serat pinang, maka nilai kuat tariknya semakin tinggi. Nah, tabel 1 ini menunjukkan nilai kuat tarik, nilai regangan, dan nilai modulus elastisitas bertambah seiring dengan bertambahnya persentase selulosa serat pinang yang diberikan. Nilai kuat tarik yang tertinggi didapatkan pada persentase selulosa serat pinang 4% dengan nilai 1,6 MPa. Hasil perhitungan yang tinggi didapatkan pada persentase selulosa serat pinang 4% dengan nilai sebesar 16,67%. Sedangkan nilai terendah didapatkan pada persentase 2% dengan nilai 12,67% pada regangan. Jadi, pada pengaruh nanol serat pinang dan TiO2 terhadap sifat listrik dan sifat mekanik komposit polianilin, dapat kita simpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai konduktivitas listrik komposit PANI TiO2 selulosa serat pinang meningkat seiring dengan bertambahnya. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.